Halo anak-anak kelas 6, apa kabar kalian hari ini? Tentunya masih semangat ya, meskipun pandemi belum juga berlalu, kita harus tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada ya. Bersama Ibu Ori hari ini dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 dengan tema Gereja mewartakan kerajaan Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan arti kerajaan Allah. Kedua, menyebutkan macam-macam pewartaan dalam gereja. Ketiga, menjelaskan sikap dalam melaksanakan pewartaan kerajaan Allah. Keempat, menjelaskan alasan gereja turut serta dalam tugas Kristus. Kelima, menjelaskan para petugas yang dipanggil untuk karya pewartaan gereja. Dan keenam, menjelaskan tanda-tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan penderitaan. Kami sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu taat kepada kehendak-Mu, sehingga kami pun sanggup mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat sikap iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Anak-anak aktif dalam kegiatan misdinar, ada pembinaan iman, ada kegiatan KOR, kegiatan tarian dalam perayaan Ekaristi, ada juga kegiatan membaca dan sharing kitab suci. Anak-anakku, melalui kegiatan-kegiatan tersebut, menjadikan anak-anak lebih dekat dengan Tuhan dan sesama, dan semakin menunjukkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ayo, siapakah sudah ambil bagian dalam hidup bergereja? Apa saja bentuk keterlibatan kita? Sudahkah anak-anak melaksanakan tugas sebagai anggota gereja dengan baik? Mari anak-anak, kita perhatikan video berikut ucapan bahagia dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Isa melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit. Setelah ia duduk, datanglah para pengikutnya kepadanya. Lalu mulailah ia mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus untuk melakukan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah mereka yang berbelas kasihan, karena mereka akan menerima belas kasihan juga. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah para pendamai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu apabila karena aku kamu dicaci maki, dianiaya serta difitnah orang. Bersukaria serta bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Pada masa lalu pun para nabi telah dianiaya. Nah, anak-anak, bacaan tadi menunjukkan suasana kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus memanggil para murid-Nya untuk membantu karyanya menjalankan tugas perutusan. Hal ini dilanjutkan oleh gereja sebagai kumpulan umat beriman dan penerus para murid pertama yang dibangun oleh Yesus sebagai tempat persemaian bagi terwujudnya kerajaan Allah. Anak-anakku, tugas perutusan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah sekarang ini diteruskan oleh gereja. Yesus menghendaki gereja menciptakan suasana bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Suasana bahagia dan sukacita tentang kerajaan Allah pada dasarnya ditujukan bagi orang miskin di hadapan Allah, orang yang sakit di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, dan orang yang haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela, dan orang yang dianiaya. Dengan kata lain anak-anak, orang-orang yang menjadi tujuan kerajaan Allah diwartakan dalam sabda bahagia yang baru kita dengar tadi. Anak-anakku, keikutsertaan gereja di dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan gereja dengan mengajar dan kesaksian. Karya imamat dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental. Sedangkan karya rajawi dijalankan oleh gereja melalui upaya untuk membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan.
Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, gereja terpanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah. Baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan yang menunjukkan tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja. Mentaati protokol kesehatan, mengikuti perayaan Ekaristi, menolong orang yang sedang dalam kesulitan, memberi sedekah terhadap mereka yang membutuhkan, melayani orang sakit, dan lain-lain. Nah, anak-anak, melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta di dalam karya dan misi Kristus. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Untuk itu, mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anggota gereja-Mu, sehingga kami dapat hidup bersaudara satu dengan yang lain. Putra-Mu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani dengan tulus dan gembira, berbela rasa bagi yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.